tidak bisa capai. Jadi memang ibadah saja, ibadah saja. Buktinya misalnya mengapa kita rela misalnya kita kunjungi pertama adalah Jabal Sur, ya, yang dikenal dengan apa? Tempat Nabi bersiasat, ya. Jadi Nabi bersiasat ketika hijrah. Sebelum Nabi SAW meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah Munawwarah, atau dulu dikenal dengan nama kota Yastrib, Nabi sempat beberapa hari, beberapa malam itu berdiam diri di atas gua tersebut untuk menghindari kejaran dari para orang-orang Quraisy. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin-kemarin mungkin kita masih dengar dari cerita-cerita atau ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz, atau kita melihat dari video-video yang ada di YouTube atau gambar-gambar yang ada di sosmed. Pagi hari ini, dari kecurigaan orang kafir Quraisy tersebut, Asma setiap pergi, ya, menyewa pengembara kambing berikut dengan kambing-kambingnya untuk mengikuti langkahnya dari belakang, sehingga langkah Asma ini tidak ketahuan, ya, seperti itu. Nah, hingga ketika Nabi SAW, ya, hendak melanjutkan perjalanan dari Jabal Sur ini menuju ke kota Yastrib, kota Makkah Al-Mukarramah, ya, sebelum berangkat Nabi SAW mengambil selendang yang Asma jadikan ini untuk menyimpan makanan, ya, saat membawakan makanan dari rumahnya yang di dekat Masjidil Haram, ya, menuju ke Jabal Sur ini. Kemudian Nabi merobek, ya, dikatakan bahwasanya satu selendangnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhum ini sudah berada di surga, satunya lagi ini Asma yang pegang di dunia. Seperti itu, ya. Allahu Akbar. Kalau Nabi SAW yang sudah memberikan tazkiyah, ya, maka sudah selesai, insya Allah akan selamat. Selain itu, ya, karena di sini banyak ibu-ibu, ya, Asma binti Abu Bakar ini juga dikenal sebagai ibunya para syuhada, ibunya para syuhada. Beliau dikenal dengan hawarinya Nabi SAW, ya, dikenal sebagai perisainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syahid di jalan Allah. Punya anak, siapa namanya anaknya, Pak? Anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Abu Bakar adalah sosok pribadi yang sangat cerdas. Ini ada sirah. Jadi Asma binti Abi Bakar dimerdekakan, ya, saking beratnya pekerjaan yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan begitulah wanita-wanita para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bekerja keras yang juga berjuang fi sabilillahi ta'ala. Dan kisah Abdullah bin Zubair ketika beliau diserang di kota Makkah. Jadi Abdullah bin Zubair ketika itu pemerintah di kota Makkah diserang oleh pasukan dari sahabat. Pelajaran yang dapat kita dari kisah yang telah dijelaskan sejak awal, bahwa terkadang perpolitikan itu dapat menumpahkan darah sesama sahabat. Tapi perlu digarisbawahi bahwa para ulama mengatakan yang berada di pihak benar ketika itu adalah Abdullah bin Zubair. Beliaulah yang sebenarnya berada di pihak benar, dan yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam dengan mengutus pasukan ke Mekah itu jelas perbuatan yang terlarang. Bahkan dikisahkan bahwa ketika pasukan itu dikirim ke Mekah, ada seorang sahabat yang bernama Al-Qadhi Syuraih. Beliau mencegat pasukannya nih dan mengatakan, mau apa kalian di kota Mekah? Maka Syuraih menjelaskan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bahkan Syuraih mengatakan, fasami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi. Bahkan kedua telingaku mendengarnya dan hatiku mencerna apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Syuraih menceritakan bahwa Rasulullah telah bersabda, Inna Makkah harramahallahu
maka dilarang menumpahkan darah di sana. Dan adapun ketika Fatu Makkah, farran bidamin wala farran bi kharbati, katanya ya tanah haram itu dia tidak akan melindungi pelaku maksiat, begitu pula para pembunuh katanya, begitu pula para pengkhianat. Maka para ulama mengatakan ya yang pengkhianat itu ya bukan Abdullah bin Zubair lah. Masa Abdullah bin Zubair kalian katakan pengkhianat dan seterusnya. Akan tetapi ya semua ini sejarah yang telah berlalu. Dan Bani Umayyah memiliki banyak khalifah, ada yang buruk dan ada yang ziarah kali ini. Insyaallah berikutnya kita akan menuju ke Padang Arafah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata bahwa barang siapa yang tahun ini belum bisa wukuf di Arafah, maka paling minimal dia bisa wukuf di luar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya apa? Ya, kita harus menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sedih kalau misalnya belum bisa haji tahun ini, maka ada kerjaan lain yang bisa kita lakukan. Apa itu? Yaitu menjauhkan diri dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ibadah haji itu benar-benar dia sesuatu yang hari 7 atau jumlah lapisan bumi 7 atau jumlah naga 7. Bukan. Jadi memang ta'abbudi. Dan di Padang Arafah itu ya kalau kita mau cari bagaimana keadaan orang berhaji 100 tahun yang lalu, itu kita bisa temukan bagaimana di Padang Arafah benar-benar sangat sederhana ketika itu, tidak ada tenda ber-AC. Nah, mereka sangat sederhana dan memang waktu itu belum ditemukan pendingin ruangan. Alhamdulillah sekarang jamaah haji di Padang Arafah itu tenda-tendanya ya sudah banyak yang memakai pendingin ruangan. Dan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bahkan ada kereta apinya. Tapi 50 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu itu masih ada yang mengendarai unta. Bahkan Buya Hamka diceritakan oleh anaknya dalam salah satu buku. Istana misalnya, seperti yang kita sering lihat di kuburan. Ayo. Di depan itu Masjid Al-Jin. Mana. Di sini Rasulullah SAW katakan bahwa beliau pernah membacakan Al-Quran dan berdakwai para bangsa jin. Mana ini? Jadi Masjid Al-Jin namanya. Oh, Masya Allah. Tapi ya bukan berarti ada jin sekarang di sana, bukan.
Rasulullah itu diutus kepada manusia dan jin.